Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih. Sebelum kita memulai ibadah di hari ini, mari sejenak kita memperhatikan warta jemaat untuk hari ini Minggu 23 Mei 2021. Majelis Jemaat GMII Philadelphia Balikpapan dengan ini menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir dalam kebaktian Minggu hari ini. Secara khusus bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya persekutuan GMII Philadelphia Balikpapan dapat meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin didoakan secara khusus oleh hamba Tuhan, dapat menghubungi Gembala Jemaat Pendeta Freddy Stonsileti dengan nomor handphone yang tertera dalam warta jemaat. Jadwal pelayanan di hari ini 23 Mei 2021, pelayan firman oleh Saudari Agustina Rajarihi, liturgos oleh Saudara Wisnu Wardana, singer dilayani oleh Saudara Frederick William Luji, doa syafaat oleh Pendeta Freddy Stonsileti, multimedia oleh Saudari Angel Valeria, dan sekolah minggu dilayani Superbook Online. Di minggu depan 30 Mei 2021 kita akan kembali dilayani firman Tuhan oleh Ibu Normawati, liturgos oleh Saudari Agustina Rajarihi, singer oleh saya sendiri, doa syafaat oleh Pendeta Freddy Stonsileti, multimedia oleh Saudara Frederick William Luji dan juga Saudara Baskoro Hargono, sekolah minggu oleh Superbook Online. Jadwal ibadah kategorial sepanjang sepekan. Di hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 kita akan melaksanakan persekutuan keluarga melalui media daring. Pada pukul 20 WITA yang menjadi tuan rumah adalah keluarga Edward Bove dan akan dilayani firman Tuhan oleh Ibu Normawati. Di hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 akan dilaksanakan doa subuh pada pukul 5 WITA, dilayani oleh Saudara Frederick William Luji sebagai liturgos dan firman Tuhan oleh Saudari Agustina Rajarihi menggunakan media Zoom meeting. Kehadiran jemaat di minggu yang lalu juga laporan keuangan sepanjang minggu yang lalu dapat disimak dalam warta jemaat yang telah dibagikan.
bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin memberikan persembahan sebagai ucapan syukur dan persepuluhan dapat melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Paulus Rita dengan nomor rekening yang tertera di layar atau juga ditayangkan di Warta Jemaat. Pengumuman bagi kita, Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih atas persembahan jemaat sepanjang 1 minggu yang lalu. Untuk konfirmasi laporan keuangan dapat menghubungi Bendahara Jemaat Ibu Paulisa Modoringin. Yang kedua, info hari ulang tahun. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang sepekan terhitung mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021, secara khusus kepada yang kekasih Ibu Mary Elsiana Bove yang berulang tahun di tanggal 28 Mei 2021. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang ketiga, pelayan dalam masa cuti. Gembala Jemaat akan melaksanakan cuti tahunan pada tanggal 23 hingga 30 Mei 2021. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Jemaat sekalian kiranya senantiasa dalam penyertaan Tuhan hingga kembali lagi di Balikpapan pada tanggal 30 Mei. Demikian Warta Jemaat bagi kita untuk hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat memperingati hari Pentakosta bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan memulai ibadah kita, dan sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Ku Dengar Suaramu, NYTP 114, bait yang pertama dan bait yang kedua. Saya undang jemaat untuk berdiri. Menghabiskan kebaktian minggu dan memperingati Pentakosta hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau.
Amin. Nats pembimbing kita, Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan atas pembimbing kita pada Minggu 23 Mei hari ini, juga hari Pentakosta. Kita bersama-sama menaikkan pujian Kidung Jemaat 454 bait yang pertama dan kedua. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan saudara kita seiman di seluruh dunia. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyanyikan satu pujian Anggur Baru.
depan ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya. Roh Kudus tercurah di depan ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan sambil kita memberikan persembahan syukur, marilah kita menyanyikan satu pujian, Rindukan Engkau Mendapat Berkat Tuhan, NKB 100, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapa-Mu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berkesan, bawalah berjalanmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasanya. Bait yang kedua.
Ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan doa persembahan sekaligus doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Felix Tansileti. Dipersilakan bagi kita. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa syafaat kita. Terpujilah Engkau ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Teristimewa hari ini kami boleh bersama-sama memperingati hari Pentakosta bersama-sama. Terima kasih kalau Tuhan mengirimkan Roh Kudus yang menolong kami, mengingatkan kami, menopang kami dalam hidup kami dari hari ke hari. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kiranya hari ini terus membawa kami untuk peka akan suara Roh Kudus dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, di dalam keluarga maupun bergereja. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih juga kami bersyukur kepada Tuhan untuk jemaat-Mu yang sepanjang minggu ini Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Khususnya Ibu Elsie Bove, Tuhan memberkati hamba-Mu di usia yang baru, kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan menolong dan Tuhan menopang. Segala hal yang digumulkan dan dirindukan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktu-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan pada minggu pagi hari ini, menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang melayani jemaat-Mu, baik di GMI Philadelphia Balikpapan, baik melayani di MPW YPP yang di Balikpapan, baik di cabang jemaat GMI Philadelphia Balikpapan di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong Ibu Normawati, Saudari Agustina Raja Rihi, Saudara Frederick William, Saudari Lilis Gulo, Ibu Normawati. Kami serahkan mereka semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk Sinode GMII di bawah kepemimpinan Pendeta Jansan Animan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Bapak Budi Santoso dan Bendahara Umum Bapak Nehemia Gurusinga. Tuhan memberkati mereka dalam setiap tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Engkau memberkati pengembangan pelayanan dilakukan, baik perkunjungan ke daerah-daerah, mulai dari Sumatera sampai Papua, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga menyerahkan YPP Batu, Tuhan memberkati, Tuhan menolong dalam setiap pelayanan dikerjakan, khususnya akhir Juni dan awal Juli mendatang akan ada KTN. Tuhan memberkati sehingga semua berjalan dengan baik dalam pertolongan Tuhan di masa pandemi ini. Kami juga berdoa Bapa yang baik, menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di Balikpapan dalam kehidupan dan pergumulan, baik mereka yang ada di kota Balikpapan, di luar kota Balikpapan, bahkan di luar negeri, dalam kehidupan dan pergumulan mereka masing-masing. Kami serahkan satu persatu dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau menolong penanganan pergumulan mengenai COVID, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya setiap kami boleh terlindungi dalam penjagaan dan penyertaan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati setiap jemaat-Mu dalam pekerjaan. Tuhan menolong dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, baik yang terpisah dengan keluarga, hamba-Mu Bapak Stefanus, juga setiap keluarga yang lain yang di luar Balikpapan, dalam setiap kehidupan dan pergumulan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga rencana keluarga Paulus kembali dari Jakarta ke Balikpapan, kami serahkan dalam perlindungan Tuhan. Berkati jemaat kami, khususnya anak-anak sekolah, dalam mereka yang akan masuk di SD, mereka akan masuk SMP, yang akan masuk SMA atau naik kelas, bahkan di perguruan tinggi, semua mereka ditolong dan ditopang oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu jemaat-Mu yang dalam masa kehamilan, Ibu Paurisa Mondoringin juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kami serahkan setiap orang-orang muda di jemaat ini, Tuhan memberkati dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati setiap mereka. Bapa yang baik, kami menyerahkan juga dalam tangan pengasihan Tuhan untuk pos pelayanan cabang jemaat yang ada di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Bapak Martin Rukum Batu dan semua jemaat di sana juga Tuhan menolong mereka. Tuhan memberkati setiap rencana dan program pelayanan depan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan pergumulan yang kami alami, yang tidak kami ungkapkan satu persatu. Engkau menjawab setiap apa yang menjadi kerinduan kami, bahkan kesehatan kami. Tuhan menolong, Tuhan menopang masing-masing setiap kami. Terpujilah Kristus. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan
kondisi konflik Israel-Palestina. Tuhan tolong berikan kedamaian. Tuhan tolong berikan solusi sehingga semua dapat diselesaikan dalam pertolongan Tuhan. Tuhan tolong setiap mereka yang mengalami, yang menjadi korban dalam konflik ini, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan pemerintah kami, mulai dari pusat sampai daerah, presiden dan seluruh jajarannya, kepala daerah, gubernur, sampai dengan wali kota, kota kami Balikpapan. Tuhan memberkati, memberikan hikmat, khususnya di dalam penanggulangan masa pandemi ini. Tuhan tolong masa vaksinasi semua berjalan dalam pertolongan Tuhan. TNI Polri kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Konflik di Papua juga kami serahkan. Tuhan tolong berikan hikmat baik kepada pemerintah, baik kepada masyarakat, baik kepada mereka yang sungguh-sungguh untuk ditolong Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan. Terima kasih Bapak yang baik. Ini seru dan doa kami serahkan persembahan yang telah kami berikan. Engkau memberkati persembahan ini menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami mengakhiri syafaat kami seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membacakan Mazmur bagi Tuhan yang akan kita bacakan secara bersama-sama. Kita ambil dari Mazmur 117 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua yang akan kita baca secara bersama-sama. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mazmur 117 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Mazmur 117 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua yang berbunyi, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Muliakanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita duduk terlebih dahulu dan kita akan menyanyikan pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku
menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita mengucap syukur pada hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan pada saat ini. Kami boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh memahami akan firman-Mu, sehingga firman itu dapat kami terapkan di dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu perenungan firman-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan. Jemaat sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu boleh memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Pentakosta. Ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu
berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan hari raya Pentakosta. Dan pada hari ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13, dan kita akan merenungkannya dengan tema makna Pentakosta. Sekali lagi, yang menjadi tema perenungan kita pada pagi menjelang siang hari ini, makna Pentakosta. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang atau banyak dari antara kita atau orang percaya memaknai Pentakosta ini dengan kepenuhan Roh Kudus, dan terlebih lagi selalu identik dengan yang namanya karunia bahasa roh. Banyak orang menganggap bahwa keturunan bahasa roh ini hanya semata-mata Allah memberikan karunia bahasa roh. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Pentakosta ini hanya sebatas bahasa roh ataupun kepenuhan Roh Kudus dan lain sebagainya? Peristiwa ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus, sesungguhnya jika kita amati lebih dalam lagi, di sini bukan hanya berbicara tentang bahasa roh, bukan hanya berbicara tentang bahasa lidah atau mujizat-mujizat seperti hal ini, tetapi peristiwa ini berbicara tentang suatu kegerakan besar atau suatu peristiwa besar yang terjadi pada hari Pentakosta. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang makna Pentakosta bagi orang percaya, kita lihat dulu apa artinya Pentakosta. Pentakosta, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bahasa Yunani ini Pentekoste, yang berarti hari ke-50 atau juga disebut dengan Minggu Putih, adalah hari raya di mana orang percaya memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada murid-murid di Yerusalem, dan yang terjadi pada hari ke-50 setelah kebangkitan Kristus, atau pada hari ke-10 setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jadi Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus ingat, hanya turun satu kali untuk seterusnya dan diam di antara kita. Jadi yang kita rayakan saat ini bukan lagi kita sedang menunggu atau menanti Roh Kudus turun, tetapi Ia telah turun satu kali dan tinggal di tengah-tengah kita. Namun yang menjadi pertanyaannya bagi kita, apakah kita yang ada saat ini mau dikendalikan atau dipimpin oleh Roh Kudus yang telah turun itu? Dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Pentakosta ini dikatakan terjadi pada hari di mana bangsa Yahudi juga, atau peristiwa keturunan Roh Kudus ini
terjadi di mana bangsa Yahudi juga sedang merayakan Pentakosta. Pada ayatnya yang ke-1 dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Hari Pentakosta yang dikatakan pada ayatnya yang pertama ini adalah hari Pentakosta bangsa Israel atau orang Yahudi atau orang yang beragama Yahudi yang merayakan hari raya ini untuk memperingati dua hal. Yang pertama, bangsa Yahudi atau orang yang menganut agama Yahudi memperingati hari raya Pentakosta ini yang pertama untuk memperingati hari pemberian hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai, yaitu terjadi pada hari ke-50 sesudah Paskah Perjanjian Lama, yaitu di mana Paskah adalah hari keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dan hari ke-50 ini mereka rayakan setiap 50 hari sesudah Paskah. Dan yang kedua, bangsa Israel merayakan hari raya Pentakosta ini yaitu sebagai hari raya panen. Hari raya panen gandum yaitu 7 minggu atau 50 hari sesudah hari raya Paskah. Jadi istilah Pentakosta ini, Bapak Ibu sekalian, kemudian digunakan oleh orang Kristen sebagai peringatan atas turunnya Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu orang-orang Yahudi dari berbagai daerah itu sedang berkunjung dan berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta mereka, yang dimana memperingati dua peristiwa yang tadi. Nah, peristiwa keturunan Roh Kudus ini terjadi bersamaan dengan hari rayanya orang Yahudi. Pada waktu itu, murid-murid seperti yang dikatakan pada Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama itu, mereka sedang berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Seperti yang telah Tuhan katakan kepada mereka untuk mereka tetap di Yerusalem. Dan mereka sedang berada di Yerusalem pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu pada waktu peristiwa ini? Apa yang terjadi pada waktu peristiwa dicurahkannya Roh Kudus? Pada ayat yang kedua dan yang keempat di situ dikatakan peristiwa keturunan Roh Kudus itu ditandai dengan pertama adanya dikatakan tiba-tiba turunlah tiupan angin keras atau adanya bunyi seperti tiupan angin keras. Kemudian peristiwa yang kedua adanya lidah-lidah seperti nyala api. Yang ketiga, murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Dan yang keempat, yang lebih hebat lagi, murid-murid ini berbicara dengan bahasa lain yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi dari segala penjuru atau orang-orang yang menganut agama Yahudi yang sedang berkumpul di Yerusalem. Peristiwa-peristiwa ini, peristiwa dari ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, ini menandakan bahwa Roh Kudus telah turun dan hadir di tengah-tengah murid-murid pada waktu itu. Baik peristiwa tiupan angin atau peristiwa lidah-lidah seperti nyala api, bahkan karunia yang Allah berikan kepada murid-murid itu menandakan bahwa Roh Kudus telah hadir di tengah-tengah murid-murid pada waktu itu. Nah, sehingga pada Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan adanya peristiwa itu menandakan tadi kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah murid-murid, sehingga terjadi manifestasi yang luar biasa dan Roh Kudus mendemonstrasikan kuasanya dengan peristiwa tersebut. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa makna hari raya Pentakosta bagi kita pada saat ini? Apa makna hari raya Pentakosta bagi kita orang-orang percaya, umat-umat pilihan Allah yang hidup pada masa ini? Maka Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan 3 hal tentang makna Pentakosta bagi kita orang-orang percaya masa kini. Yang pertama, makna Pentakosta yang pertama yaitu Allah menggenapi janji firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Pentakosta ini atau hari di mana Roh Kudus dicurahkan ini menunjukkan bahwa Allah konsisten terhadap janjinya, sehingga Ia menggenapi apa yang sudah Ia janjikan pada Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai 17 seperti nas pembimbing tadi.
Allah menggenapi apa yang sudah Ia firmankan, apa yang sudah Ia katakan pada Yohanes 14 bahwa Ia menjanjikan seorang penolong bagi murid-murid ketika Ia terangkat ke sorga. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya seorang diri. Tuhan menjanjikan seorang penolong atau seorang penghibur bagi murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang dicurahkan di tengah-tengah murid-murid atau yang disebut pada Yohanes pasalnya yang ke-14 sebagai penolong yang lain, artinya bahwa penolong yang lain ini adalah bukan dari pribadi yang berbeda, tapi penolong yang lain dari pribadi yang sama, yaitu Trinitas. Nah, kata penolong yang lain di dalam Yohanes pasal 14 itu, dalam ayat tersebut, yaitu disebut Parakletos Alos, di mana kata Alos ini tadi berarti pribadi, yaitu berarti sesuatu yang lain dari jenis yang sama atau dari pribadi yang sama. Jadi Parakletos yaitu Roh Kudus itu merupakan suatu pribadi yang lain dari Allah Tritunggal. Nah, sebelum Ia terangkat ke sorga, Ia berjanji akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai murid-muridnya. Di mana Bapak Ibu Saudara, Parakletos atau penolong ini Ia memiliki arti yaitu dipanggil untuk mendampingi, menolong, menghibur, menasehati, memberi semangat, serta menuntun dan menyertai umatnya. Nah, pada hari ke-50 itu sesudah Ia bangkit, Roh Kudus Tuhan dicurahkan dan bertepatan dengan hari peristiwa hari ke-50 bagi bangsa Israel. Nah, di sini Allah benar-benar menunjukkan bahwa Ia menepati janjinya apa yang sudah Ia janjikan kepada murid-muridnya. Sehingga dengan dicurahkannya Roh Kudus ini menandakan juga bahwa Allah ada di tengah-tengah murid-muridnya. Allah tidak pernah meninggalkan murid-muridnya dan juga kita pada saat ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi peringatan lagi bagi kita bahwa apapun yang Allah janjikan bagi kita melalui firman-Nya, Ia tidak pernah lalai untuk menepatinya. Dan Ia selalu punya waktu yang tepat untuk menepati apa yang sudah Ia janjikan. Artinya Allah tidak pernah ingkar janji, dan Ia ada di tengah-tengah kita. Meskipun secara mata jasmani kita tidak dapat melihatnya, tetapi Ia ada di dalam hati dan kehidupan orang percaya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa makna Pentakosta yang kedua? Yang kedua yaitu Injil Kristus Yesus diberitakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa keturunan Roh Kudus ini tidak hanya kita diingatkan tentang Allah menepati janjinya, tetapi kita juga diingatkan bahwa peristiwa Pentakosta itu kita diingatkan oleh peristiwa besar bahwa Injil Yesus Kristus diberitakan melalui murid-muridnya. Roh Kudus memang diberikan supaya murid-murid ini memiliki kuasa untuk memberitakan Injil. Kita tahu bersama peristiwa turunnya Roh Kudus ini tadi terjadi bersamaan dengan hari raya ke-50-nya bangsa Yahudi. Artinya di sana terdapat banyak orang. Di sana terdapat banyak orang Yahudi seperti yang disebutkan pada ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Di situ banyak orang Yahudi dari berbagai penjuru sedang berkumpul di Yerusalem. Artinya adalah ini waktu dan saat yang tepat Injil Kristus diberitakan. Demonstrasi kuasa Roh Kudus sangat besar dan sangat nyata pada peristiwa ini. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa ini, ketika Petrus berkhotbah, banyak jiwa diselamatkan. Artinya banyak jiwa yang diselamatkan melalui peristiwa ini. Ketika murid-murid, ketika terjadi peristiwa ini dan Petrus berkhotbah, semuanya tercengang. Ada yang menjadi percaya, bahkan disebutkan di dalam bagian firman Tuhan ini pada ayat 41, 3.000 jiwa diselamatkan. Artinya inilah tujuan Roh Kudus ada di tengah-tengah dunia ini,
yaitu untuk memampukan murid-muridnya untuk bersaksi bagi Kristus, untuk menyaksikan apa yang telah Tuhan buat bagi manusia. Sehingga pada hari Pentakosta ini orang juga menganggap, umat Kristen juga menganggap bahwa ini adalah hari lahirnya gereja atau hari lahirnya kekristenan. Semua berawal dari murid-murid yang dikatakan mereka mungkin sekitar 120 orang seperti yang dikatakan pada pasal yang pertama. Mereka ke-12 murid, yaitu 11 ditambah Matius. Kemudian ada beberapa orang yang bersama-sama dengan mereka. Berawal dari sini, berawal dari Roh Kudus diturahkan, Petrus berkhotbah, Injil disampaikan, banyak jiwa dimenangkan. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika kita merayakan Hari Raya Pentakosta, kita tidak hanya perlu diingatkan tentang bahasa roh, tentang kepenuhan roh, tetapi kita juga diingatkan bahwa Injil Kristus itu harus kita sebar. Karena Roh Kudus itu ada di dalam hati dan kehidupan kita untuk memampukan kita menyaksikan, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena Allah tahu kita tidak mampu melakukannya sendiri, kita tidak mampu bersaksi sendiri, sehingga Ia mengutus Roh Kudus untuk menolong kita menjadi saksinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pentakosta menghasilkan penuaian secara besar-besaran. Kuasa Roh Kudus dicurahkan, Injil Kristus diberitakan, jiwa-jiwa diselamatkan. Hal inilah yang menjadi poin penting pada peristiwa Pentakosta. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Roh Kudus telah menggerakkan murid-murid dan orang-orang percaya pada waktu itu ketika mereka kembali dari Yerusalem, kembali kepada daerah mereka masing-masing, kemudian mereka menyaksikan tentang hal itu juga mengingatkan kita bahwa selayaknya kita sebagai orang percaya yang telah memiliki Roh Kudus di dalam hati dan kehidupan kita menjadi saksi Kristus untuk menyebarkan Injil Kristus dimanapun kita berada. Dimulai dari kehidupan kita, kemudian kita menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang selanjutnya peristiwa Pentakosta ini yang ketiga maknanya bagi kita yaitu Roh Kudus mengubah kehidupan orang percaya. Memaknai peristiwa keturunan Roh Kudus yang ketiga yaitu di mana dengan kehadirannya Roh Kudus dapat membuat perubahan hidup bagi orang percaya. Itulah harapannya. Tidak hanya tadi sekali lagi tentang bahasa roh dan lain sebagainya. Roh Kudus itu ditandai dengan adanya perubahan hidup yang nyata dari setiap orang-orang percaya. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47, di mana orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh Kristus yang 30 orang itu tadi, mereka memiliki perubahan hidup yang luar biasa. Kalau kita melihat cara hidup jemaat yang pertama ini, memang benar-benar nyata adanya perubahan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti jemaat mula-mula yang bertobat atas pelayanan Petrus dan kawan-kawannya, di mana mereka yang telah menerima Roh Kudus, adanya perubahan hidup yang begitu nyata yang tercatat tadi di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Roh Kudus Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih sudah Ia berikan. Ketika kita mengambil keputusan percaya kepada Kristus Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Ketika Ia diam di dalam hati kita, Ia mau menuntun hidup kita untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Artinya bahwa ketika kita telah menerima Kristus dan Roh Kudus ada di dalam hati kita, harusnya ada perubahan hidup yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika sekali lagi kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
mengatakan bahwa diri kita ini orang percaya, mengatakan bahwa kita ini merayakan hari raya Pentakosta. Tetapi jika tidak ada perubahan hidup yang nyata, itu sama saja kita tidak mengikuti arahan Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu tanda kita memiliki Roh Kudus di dalam hati kita, bukan kita bisa berbahasa roh dengan berbagai jenis, tetapi ketika ia ada di hati kita, kita memiliki pembaharuan hidup yang sesuai dengan tuntunannya. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus sudah kita terima. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Mari wujud nyatakan dengan hidup sesuai dengan tuntunannya, hidup sesuai dengan pimpinannya dalam kehidupan kita. Orang yang memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya, pasti hidupnya takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi kesimpulan bagi kita pada siang hari ini, Pentakosta seharusnya memberikan dampak dan makna tersendiri bagi kita orang percaya. Karena Roh Kudus mengingatkan kita bahwa Allah setia akan janjinya. Roh Kudus dicurahkan mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Juga ini mengingatkan kita bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, ini memampukan setiap orang percaya untuk menjadi saksi Kristus, untuk memberitakan Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan yang terakhir, peristiwa Pentakosta seharusnya memberikan dampak bagi setiap kehidupan kita, memberikan dampak bagi setiap kehidupan orang percaya. Memang peristiwa Pentakosta itu terjadi sekian tahun yang lalu, tetapi saat ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, hadir di dalam hati dan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai umatnya, kita bangkitkan lagi semangat pemberitaan Injil kita dengan menjadi saksi, menunjukkan perubahan hidup yang menjadi berkat yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Dunia semakin rusak, tetapi orang percaya harus selalu menjadi berkat karena Roh Kudus yang menuntun kita. Sehingga kita tidak hanya merayakan hari raya Pentakosta begitu saja tanpa ada makna dan dampak yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Roh Kudus dicurahkan satu kali untuk seterusnya, tetapi kuasa dan kehadirannya selalu ada dan hadir dalam hati dan kehidupan kita. Kita bukan sedang menanti Roh Kudus, Dia sudah hadir dan ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, mari kita hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari menjadi saksinya, mari menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini menjadi berkat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diingatkan untuk hari Pentakosta ini bahwa semangat Injil Kristus itu harus kembali kita bangkitkan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini, di mana kami diingatkan lagi untuk memaknai hari raya Pentakosta ini Tuhan, dengan bagaimana kami terus menjadi saksi Kristus, terus menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam hati kami ini kiranya menuntun dan menolong kami untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini biarlah menjadi pegangan lagi bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Dan sebelum itu, marilah kita menyanyikan pujian Tenanglah Kini Hatiku, Kidung Jemaat 410, bait yang pertama dan kedua. Saya undang jemaat berdiri. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali dalam kehidupan tugas dan tanggung jawab kita. Karena itu setiap jemaat Tuhan, kiranya sabda firman Tuhan di hari Pentakosta hari ini boleh membawa dan mengajar kita untuk terus-menerus hidup dalam pimpinan, bimbingan, dan arahan Roh Kudus. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari setiap kita pulang dengan penuh sukacita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, selamat memperingati hari Pentakosta bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.